Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan masuk ke pertemuan pertama untuk mata kuliah farmakologi 1. Nah, jadi farmakologi 1 itu terdiri dari 2 SKS teori. Ini pengajarnya, saya Ibu Nuri Handayani bersama dengan Ibu Nitya Nurul Fadilah, MFAM APT. Ini adalah prasyarat mahasiswa untuk dapat mengikuti UAS. Yang pertama harus memenuhi kehadiran 80 hingga 100%. Nah, jika kehadirannya hanya 60 hingga 80%, masih dapat mengikuti UAS tapi dengan penugasan. Jika kehadirannya kurang dari 60%, itu tidak dapat mengikuti UAS. Nanti silakan dihitung sendiri berapa persen jumlah kehadirannya. Jika tidak memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 80%, silakan hubungi dosen untuk meminta tugas. Kemudian telah menyelesaikan dan mengumpulkan tugas, baik tugas perorangan maupun tugas per kelompok. Selanjutnya telah melunasi administrasi keuangan. Ya, saya langsung saja ya masuk ke pengantar farmakologi. Jadi farmakologi itu terdiri dari farmakon dan logos. Artinya, farmakon itu adalah obat atau racun, logos adalah ilmu. Jadi, farmakologi itu adalah ilmu tentang penggunaan senyawa kimia sebagai obat untuk tindakan preventif, kuratif, diagnostik, dan sebagainya. Ini adalah beberapa cabang ilmu dari farmakologi. Ada farmakodinamik, yaitu yang mempelajari efek obat terhadap tubuh manusia. Kemudian farmakokinetik, ini mempelajari nasib obat di dalam tubuh, terdiri dari proses ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selanjutnya ada farmasetika. Ini mempelajari teknik peracikan atau dispensing obat, formulasi, dan interaksi fisika kimia. Selanjutnya farmakoterapi, yaitu ilmu yang menggunakan obat dalam terapi suatu penyakit. Selanjutnya farmakognosi, ini mempelajari tumbuhan obat yang dapat digunakan sebagai pengobatan penyakit. Yang terakhir ada farmakovigilance, ini ilmu yang mempelajari kejadian-kejadian tentang efek samping dan interaksi obat pada pasien. Nah, jadi farmakologi itu ada farmakologi eksperimental ya, jadi bereksperimen. Ini mempelajari pengaruh obat pada manusia. Nah, obat ini dicobakan pada hewan uji, itu adalah farmakologi eksperimental. Jadi untuk proses pengembangan obat itu prosesnya kan sangat panjang, mulai dari uji praklinik, uji klinik itu nanti ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Kemudian post-marketing surveillance, yaitu ada fase 4. Nah, di sini farmakologi eksperimental itu kan menggunakan hewan uji ya, itu masuk ke uji praklinik. Ya, jadi uji praklinik itu belum menggunakan responden percobanya masih menggunakan hewan uji, belum menggunakan manusia. Ini contohnya, untuk pengujiannya ada uji antiinflamasi, uji analgetik, dan juga uji diuretik. Ini uji antiinflamasi itu untuk mengetahui efek suatu obat sebagai yang digunakan sebagai antiinflamasi atau obat peradangan. Kemudian uji analgetik, ini percobaan untuk mengetahui efek suatu obat yang dapat menghilangkan nyeri. Yang ini uji diuretik, ini untuk mengetahui efek obat yang mampu untuk mengekskresikan cairan di dalam tubuh. Nah, ini adalah contoh beberapa pengujian yang bisa dilakukan pada ilmu farmakologi eksperimental ini. Selanjutnya ada juga istilah farmakologi klinik. Nah, farmakologi klinik ini mempelajari efek obat pada manusia. Dilakukan studi obat pada manusia dengan tujuan mendapatkan dasar ilmiah untuk penggunaan obat. Ya, jadi setelah dilakukannya uji preklinik itu untuk proses pengembangan obat selanjutnya yaitu masuk ke proses uji klinik. Uji klinik itu ada beberapa tahap ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan post marketing surveillance tadi yang saya jelaskan.
Selanjutnya ada istilah farmakoterapi. Tadi ya, ini adalah ilmu yang berhubungan dengan penggunaan obat dalam pencegahan dan pengobatan suatu penyakit. Jadi obat itu bisa bersifat sebagai preventif, artinya yaitu untuk pencegahan suatu penyakit, dan ada juga yang bersifat sebagai kuratif ya. Kuratif itu adalah untuk mengobati suatu penyakit. Ya, diulangi, preventif untuk mencegah suatu penyakit dan kuratif untuk mengobati suatu penyakit. Ada juga ilmu toksikologi ya. Ilmu toksikologi ini ilmu tentang senyawa-senyawa kimia atau obat yang zat kimia dan obat ini dapat merusak bagi manusia dan hewan atau memberikan efek yang berbahaya pada manusia atau hewan. Nah, jadi di ilmu toksikologi ini dipelajari aksi berbahaya zat kimia pada sistem biologi itu seperti apa mekanismenya. Kenapa efek itu bisa terjadi, nanti akan dipelajari di toksikologi. Baiklah, saya masuk ke konsep dasar dari farmakologi. Ya, jadi untuk obat ada istilah zat aktif. Zat aktif itu adalah unsur dalam obat yang memiliki khasiat menyembuhkan suatu penyakit. Ya, jadi komposisinya itu yang ada khasiatnya, bukan berupa zat tambahan. Itu adalah zat aktif. Jadi zat ini dapat memberikan efek yang diharapkan. Baiklah, kita lanjutkan mengenai penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Itu ada dua, yaitu obat paten dan obat generik berlogo. Nah, apa sih bedanya antara kedua jenis obat ini? Untuk obat paten itu adalah obat jadi yang terdaftar atas nama pembuat atau penemunya. Dan ini memiliki hak kuasa, dibuat dalam kemasan asli pabrik yang memproduksinya. Nah, umumnya untuk obat paten ini memiliki masa berlaku paten yaitu kurang lebih 20 tahun. Nah, dalam masa 20 tahun ini, pabrik farmasi yang lain itu tidak boleh memproduksi produk yang serupa hingga selesai masa patennya. Nah, apabila masa patennya habis, misalnya tadi masa patennya 20 tahun, setelah 20 tahun kemudian barulah boleh industri farmasi lain untuk memproduksi obat yang serupa dan mengajukan izin lisensi gitu. Nah, yang perlu ditekankan di sini untuk obat paten itu artinya yaitu obat yang pertama kali ditemukan dan memiliki hak paten oleh satu industri farmasi atau oleh satu penemunya, di mana industri lain itu tidak boleh memproduksi obat yang serupa ya hingga masa patennya habis. Nah, jika masa patennya habis, barulah boleh industri farmasi lain untuk memproduksi obat yang serupa dan harus mengajukan izin lisensi. Jadi seperti itu. Nah, apa sih yang kedua, obat generik berlogo ya? Obat generik berlogo ini adalah obat generik yang mencantumkan logo produsen tapi tidak memakai nama dagang. Misalnya sediaan obat generik dengan amoksilin, ada logo produsen Kimia Farmanya. Jadi ada logonya gitu ya. Nah, ini adalah obat generik berlogo. Terus ada lagi yang obat generik bermerek ya. Obat generik bermerek tuh yang banyak kita temui sekarang di pasaran. Itu adalah obat dengan zat aktif yang memiliki merek dagang dari industri farmasi yang memproduksinya gitu. Jadi kalau obat generik bermerek ini mencantumkan nama asli dari zat aktifnya. Gitu. Terus ada logo generiknya. Untuk obat generik bermerek itu yang banyak kita temui di pasaran sekarang, yaitu obat yang diproduksi oleh suatu industri farmasi dan dipasarkan menggunakan nama dari industri farmasi tersebut gitu, dengan beberapa merek dagang. Itu adalah generik bermerek. Jadi itu bukan obat paten ya sebenarnya, karena obat paten itu adalah yang pertama kali ditemukan dan itu sudah pasti tidak ada produk serupa yang diproduksi oleh industri farmasi lain. Ya, ini ada filosofi logo generik. Jadi logo generik seperti ini ya, sudah pada tahu semuanya. Nah, ini kan bulat ya, jadi artinya kebulatan tekad untuk memanfaatkan obat generik. Kemudian ini garis tebal ke tipis, lihat nih yang paling atas tuh tebal, kemudian tipis menuju tengah. Artinya jadi obat generik ini tujuannya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari ekonominya yang tinggi maupun ekonomi yang rendah.
Terus warnanya hijau, artinya walaupun obat ini tergolong relatif lebih murah ya harganya ya. Terus ya harganya lebih murah, tapi warnanya hijau itu artinya obat telah lulus pengujian. Jadi efektivitasnya itu sama gitu dengan yang bermerek. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan mengenai obat generik bermerek, yaitu obat nama dagang dengan nama sedia yang ditetapkan oleh pabrik pembuat dan terdaftar di Departemen Kesehatan negara yang bersangkutan. Obat nama dagang disebut juga obat bermerek ya, terdaftar. Contohnya kalau tadi obat generik yang berlogonya namanya amoksisilin yang diproduksi oleh PT Kimia Farma. Nah, obat generik bermereknya itu adalah merek-merek pabrik, misalnya Amoxa, Newsimog, PH-Moxil dan lain-lain. Itu adalah obat generik bermerek. Jadi itu bukanlah obat paten. Ya, seperti itu. Atau ada juga istilah obat mitu ya, atau obat mitu. Ini obat mitu adalah obat yang telah habis masa patennya yang tadi, yang diproduksi dan dijual pabrik lain dengan nama dagang yang ditetapkan oleh pabrik lain tersebut. Di beberapa negara barat disebut branded generic atau tetap dijual dengan nama generik. Itu adalah obat mitu. Jadi ini adalah bersama dengan obat generik bermerek untuk branded generic, dan yang dijual dengan nama generik itu yang tadi obat generik berlogo. Selanjutnya penggolongan obat berdasarkan tujuannya. Nah, ini jadi untuk meningkatkan keamanan, menetapkan pengguna serta mengamankan distribusinya, penggolongan obat itu dibagi menjadi 5, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Ini sudah ditetapkan oleh undang-undang maupun Kemenkes yang berlaku. Ada juga istilah OTC ya, ini artinya over the counter. Adalah obat yang dapat dijual atau dibeli tanpa resep dokter, atau obat bebas dan bebas terbatas yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya obat bebas ini adalah obat yang berlogo hijau, contohnya paracetamol. Kemudian obat bebas terbatas ini yang berlogo biru, contohnya Paramex. Ini obatnya juga, daftar obatnya sudah ditetapkan di Menkes ya. Nah, kenapa sih ada obat OTC ya boleh dibeli tanpa resep dokter? Ini tentunya sudah ada beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menolong dirinya sendiri mengatasi masalah kesehatan, atau agar masyarakat itu mampu melakukan swadmedikasi ya untuk penyakit-penyakit yang tergolong ringan dan dapat tertangani walaupun tidak ke dokter gitu. Jadi lebih cepat gitu ya penanganannya untuk penyakit-penyakit yang ringan gitu. Nah, ini yang diperlukan di sini adanya sarana untuk penyedia obat seperti apotik, kemudian peningkatan penyedia obat untuk pengobatan sendiri, adanya jaminan obat digunakan dengan tepat, aman, dan rasional. Nah, ini adalah tugas dari tenaga kefarmasian ya, bagaimana caranya menjamin bahwa obat yang diterima pasien itu, yang diserahkan kepada pasien itu aman dan rasional penggunaannya, walaupun pasiennya itu melakukan pengobatannya secara swadmedikasi gitu. Ini adalah tugas dari apoteker. Ini ada Permenkes ya. Lanjut, ini obat bebas. Obat bebas ini tidak termasuk narkotik, psikotropik, obat keras, dan obat bebas terbatas. Ini beda sendiri. Dapat diperjualbelikan secara bebas. Tadi logonya warna hijau. Penandaan obatnya bulat, tapi garis tepinya ada warna hitamnya. Nah, jadi logonya ini tuh ditempatkan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat dan mudah dikenali gitu. Kemudian ukuran bulatannya disesuaikan dengan desain etiket wadah dan bungkus luarnya. Ya, selanjutnya ada obat bebas terbatas. Ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Obat Keras ya. Nomor 541 tahun 1973 dan nomor 419 tahun 1949.
obat bebas terbatas ini termasuk ke daftar W, adalah obat yang sebenarnya itu obat bebas terbatas ini termasuk ke golongan obat keras, tetapi dapat dibeli tanpa resep dokter. Namun itu penjualannya itu, pembeliannya itu jumlahnya dibatasi gitu, dan Anda harus memenuhi beberapa kriteria. Dan juga di kemasan dari obat bebas terbatas itu coba diperhatikan, itu ada peringatan ya, peringatan ada dalam kotak seperti itu. Nah ini ya, selanjutnya penandaannya. Jadi penandanya kalau yang ini obat bebas terbatas itu logonya bulat warna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Kemudian harus dilengkapi dengan peringatan berupa kotak hitam 2 x 5 cm, tulisannya putih dan yang dapat tidak dicantumkan pada blister. Ini. Nah, ini ya contohnya tanda peringatan obat yang harus dicantumkan di obat bebas terbatas yang berlogo biru. Nanti coba perhatikan, pasti di setiap obat yang berlogo biru itu ada tanda peringatannya berupa kotak ukuran 2 x 5 cm. Ini P nomor 1, awas obat keras, baca aturan memakainya. Peringatan nomor 2, awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Yang ketiga, awas obat keras ya hanya untuk bagian luar dari badan. Peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Yang kelima, awas obat keras tidak boleh ditelan. Yang keenam, awas obat keras ini obat wasir. Gitu. Jadi ada 6 tanda peringatan yang harus dicantumkan tergantung dari jenis obatnya. Jadi hanya salah satu dicantumkan gitu. Jadi obat keras itu berdasarkan SK Menkes nomor 633 tahun 1962, ini semua obat yang pada bungkus luarnya dinyatakan si pembuat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Ini untuk obat keras. Obat keras itu harus dapat diserahkan menggunakan resep dokter. Tuh. Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk digunakan secara parenteral, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara merobek jaringan. Jadi rute pemberiannya itu bisa saja berupa sediaan parenteral ya, dan dengan cara disuntikan. Atau semua obat baru yang tidak tercantum dalam FI Farmakopeia Indonesia tapi masuk ke dalam kategori obat keras, atau secara resmi belum pernah diimpor atau digunakan di Indonesia kecuali dinyatakan secara tertulis oleh Menkes. Ya. Ini penandaan obat keras hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Dulu daftar G itu ya, jadi gevalis itu artinya berbahaya. Itu termasuk psikotropika dan narkotika. Ini golongannya berbeda ya. Nah, ini untuk obat keras logonya seperti ini. Jadi logonya bulat, sama-sama bulat, tapi warnanya itu warna merah. Di dalamnya ada tulisan K, warna hitam yang menyentuh tepi garis. Nah, ini harus dengan resep dokter. Jadi di kemasannya itu, di brosurnya ada kata-kata harus dengan resep dokter. Itu baik pada blister, strip, vial, ampul, dan wadah lain. Ya, golongan selanjutnya ada golongan narkotika. Ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi yang termasuk narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi-sintetis, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan ini dapat menimbulkan ketergantungan atau memiliki zat adiktif. Tadi logonya ya, palang merah. Selanjutnya psikotropika, ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Untuk psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis dan bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Dan ini dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Ya, tadi diulangi ya. Jadi pengelolaan obat berdasarkan tadi penandaannya itu ada golongan obat bebas, warna hijau logonya. Golongan obat bebas terbatas itu warna biru. Golongan obat keras itu warna merah, dalamnya ada huruf K. Ya. Selanjutnya golongan narkotika dan juga golongan psikotropika. Selanjutnya ini penggolongan obat berdasarkan fungsinya atau khasiatnya. Ini dibagi beberapa berdasarkan efek yang akan ditimbulkannya. Yang pertama ada golongan antibiotik seperti amoksisilin, cefixim, kloramfenikol, dan sebagainya. Dan juga ada obat saluran pencernaan, bisa obat diare, obat sembelit, atau obat untuk menekan asam lambung. Selanjutnya ada saluran pernafasan, bisa obat asma, obat batuk, dan lain-lain. Ini sistem saraf pusat ya, tadi bisa obat yang dipakai bisa obat-obatan untuk skizofrenia, kemudian obat-obatan untuk epilepsi dan lain-lain. Selanjutnya yang digunakan yang memiliki khasiat pada kulit atau anti fungi yaitu obat jamur yang digunakan pada mulut dan kesehatan gigi ya. Selanjutnya untuk sistem endokrin, ini obat-obat yang kaitannya dengan hormon dan sebagainya. Ini pengelolaan obat berdasarkan khasiatnya atau efek farmakologi yang akan ditimbulkannya. Ini bisa dilihat di ISO, di MIMS, di Daftar Obat Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya di dalam farmakologi nanti kita akan mengenal istilah adanya mekanisme kerja obat. Nah, apa sih mekanisme kerja obat itu? Jadi mekanisme kerja obat itu adalah bagaimana cara suatu obat dapat menimbulkan efek yang diinginkan. Nah, itu mekanisme kerja obat. Nah, tujuan untuk mempelajari mekanisme kerja obat ini adalah untuk meneliti efek utama obat itu seperti apa, mengetahui interaksi obat dengan sel, mengetahui urutan peristiwa, spektrum efeknya bagaimana, dan respon yang akan terjadi. Nah, ini adalah dasar dari penentuan terapi rasional dan sintesis obat baru. Selanjutnya kita juga akan mengenal istilah adanya efek samping obat. Efek samping obat ini merupakan respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasa digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologi. Jadi untuk efek ini ada efek terapi, ada efek samping obat ya. Ini sama-sama digunakan pada dosis lazim atau dosis pada umumnya. Tetapi untuk efek samping obat ini malah timbul reaksi yang tidak diinginkan, padahal dosisnya itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, biasa aja, tapi menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Itu adalah efek samping obat ya. Kata kuncinya efek yang timbul walaupun obat tersebut digunakan pada dosis yang lazim. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi khasiat suatu obat. Yang pertama ada umur ya. Anak-anak ya, pediatrik itu untuk neonatus, bayi dan anak-anak itu tentunya akan berbeda dosisnya dengan dosis dewasa ya, karena luas permukaan tubuhnya, berat badannya pun berbeda sehingga perlu penyesuaian dosis di sini. Dewasa muda itu pada umumnya menggunakan dosis yang lazim. Geriatrik ya tentunya walaupun ya luas permukaan tubuh, berat badan itu sama dengan dewasa, cuma kan kalau pada usia di geriatrik atau lansia itu sudah mengalami penurunan fungsi organ. Jadi jantungnya, ginjalnya, dan organ-organ lainnya itu fungsinya itu mulai menurun sehingga diperlukan penyesuaian dosis di sini. Dan juga selanjutnya ada seks atau jenis kelamin. Ini kaitannya dengan hormon ya, adanya perbedaan hormon antara laki-laki dan perempuan itu juga mempengaruhi khasiat suatu obat. Yang ketiga ada kondisi klinis tertentu, misalnya ibu hamil, ibu menyusui, di sini juga ada kaitannya dengan hormon ya. Kemudian pasien dengan insufisiensi ginjal, seperti yang kita ketahui ginjal itu merupakan suatu organ yang juga berperan pada reaksi farmakokinetika obat, sehingga untuk pasien-pasien yang mengalami insufisiensi ginjal dan hati, maksudnya di sini mengalami penurunan fungsi dari ginjal dan hati, itu perlu penyesuaian dari pemilihan obat ataupun dosis obat.
Yang keempat, adanya interaksi obat. Jadi obat itu dapat berinteraksi baik dengan obat, baik dengan makanan, atau baik dengan yang akan mempengaruhi hasil laboratorium. Nah, ini harus diperhatikan pemilihan obatnya gitu. Biasanya interaksi obat ini terjadi jika digunakan secara bersamaan. Misalnya ada 2 obat digunakan secara bersamaan, tetapi dapat menimbulkan meningkatnya suatu efek obat atau menurunnya suatu efek obat. Itu salah satu contohnya terjadinya interaksi obat. Yang terakhir, yang kelima, adanya variasi respon obat secara individu. Jadi meskipun suatu obat itu digunakan, obatnya sama, dosisnya sama, aturan pakainya sama, tetapi kadang karena respon dari setiap individu itu berbeda-beda, nah itu juga akan mempengaruhi khasiatnya. Ya, khasiatnya juga akan berbeda-beda gitu. Ya, ada lagi istilah DRPS, Drug Related Problem. Itu adalah masalah-masalah terkait penggunaan obat. Yang pertama, adanya indikasi yang tidak ditangani. Misalnya ada seorang pasien memiliki keluhan batuk, demam, tetapi hanya mendapatkan obat batuk saja. Jadi demamnya itu tidak tertangani. Itu masuk kategori DRPS, yaitu indikasi yang tidak ditangani. Yang kedua, pilihan obat yang kurang tepat atau improper drug selection. Yang tadi misalnya pasiennya itu mengalami adanya insufisiensi ginjal, tapi memilih obat yang kerjanya itu berat untuk ginjal, itu kurang tepat. Yang ketiga, penggunaan obat tanpa indikasi. Jadi misalnya dia dapat obat demam, padahal pasiennya nggak demam gitu. Itu kan dapat obat, tapi sebenarnya indikasinya nggak ada gitu ya, karena gejalanya tidak ada di pasien. Gitu. Yang keempat, dosis terlalu kecil, sudah jelas. Ini di bawah dosis yang seharusnya. Yang kelima, dosis terlalu besar atau overdose, itu melebihi dosis. Ya, DRPS yang keenam yaitu reaksi obat yang tidak dikehendaki. Ini adalah efek samping yang timbul pada pasien. Itu juga termasuk kategori DRPS, dan efek samping ini juga sangat mengganggu untuk pasien ya. Nah, itu yang dikategorikan pada DRPS. Yang ketujuh, interaksi obat. Tadi ya ada penggunaan lebih dari satu obat, polifarmasi ya seperti itu. Tetapi obat ini malah berinteraksi. Nah, itu termasuk kategori interaksi obat. Yang kedelapan, gagal menerima obat. Misalnya pasiennya itu dari kalangan ekonomi yang rendah, tidak mampu menebus obat, sehingga dia tidak dapat mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter. Itu adalah gagal menerima obat. Nah, jadi itu juga termasuk kategori drug related problem. Jadi banyak ya masalah-masalah terkait penggunaan obat pada pasien. Oleh karena itu, tugas dari tenaga kefarmasian lah, termasuk tugas dari paling utama itu tugas dari apoteker untuk dapat mewujudkan pengobatan yang rasional terhadap pasien. Jadi farmakologi inilah yang menjadikan ilmu dasar untuk terselenggaranya pengobatan yang rasional terhadap pasien. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pendahuluan farmakologi 1 ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dalam menjalani aktivitas dalam masa pandemi ini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.